Halo, selamat pagi geng semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, baik ya. Sama-sama ya. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi. Kita menjadi orang yang terbaik, lebih bermanfaat untuk orang lain, untuk diri kita, untuk keluarga kita. Amin. Kali ini kita akan meneruskan di part berikutnya tentang kemampuan kita komunikasi dengan orang lain. Itu adalah bagaimana caranya kita memahami orang lain. Nah, penting ya teman-teman, karena ini nanti kalau Anda paham tentang orang, tentang siapa dia, bagaimana cara kita mau menyampaikan ide kepada dia, akan lebih mudah. Baik, sebelum ke sana, seperti biasa ya, supaya lebih rileks saraf-saraf kita, menerima informasi dengan baik, maka tentu ada sense of humor ya. Mari kita coba berpantun dulu. Oke. Pulang pergi ke Yogyakarta, Kebumen, naik mobil sedan tahun lama. Oke, cakep. Saya sadari kita ini berteman, ya. Kalau kita teman baik, maka selamanya. Oke, amin ya. Kita amini dong teman-teman ya, supaya kita bisa berkawan, berteman, bersilaturahmi, bisa menambah teman, rezeki, link, apapun itu ya, sehingga nanti kita bisa berkomunikasi, saling memberikan pelajaran ya. Karena sesungguhnya dalam kehidupan ini adalah sebuah perjalanan yang seyogyanya di sana banyak ujian-ujian kecil ataupun besar yang kita harus selesaikan. Oke. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya memahami manusia. Saya akan awali bagaimana cara memahami manusia itu dari bagaimana manusia sendiri itu mengingat informasi. Kita akan bagi dua teman-teman. Bagaimana cara mengingat informasi itu dari mulai 3 jam dan kemudian sampai dengan 3 hari kemudian. Nah, ini riset ya teman-teman. Ini riset yang disampaikan atau dipublish ya. Sehingga ini bisa kemudian saya share ke teman-teman. Nah, kemudian contoh dalam kali ini adalah metode instruksinya ya, atau informasi yang diberikan ya. Jika kita memberikan informasi hanya memberitahu saja teman-teman, 70% manusia bisa mengingatnya dalam 3 jam kemudian. Akan tetapi setelah 3 hari kemudian dia tersisa 10%. Kemudian jika kita hanya memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, itu 72% 3 jam kemudian masih mengingatnya teman-teman. Akan tetapi dalam 3 hari ke depan masih tersisa 20%. Nah, yang paling baik adalah teman-teman memberitahu dan memperlihatkannya. Gitu ya. Jadi bisa 85% 3 jam kemudian, sampai bahkan 3 hari kemudian itu masih 66% lebih. Oke, jadi informasi yang kita sampaikan kepada orang lain itu akan efektif jika kita beritahu dan memperlihatkannya. Misal contoh seperti ini. Teman-teman, saya itu punya kacamata loh ya, ini. Nah gitu. Ini fungsinya adalah membantu penglihatan kita bagi orang yang minus, kemudian yang plus gitu, seperti itu. Teman-teman 3 hari kemudian masih 60% lebih akan mengingat informasi itu. Oke, kemudian kita akan masuk lebih dalam lagi kepada hal yang paling penting teman-teman, yaitu apa sih isi dari manusia itu. Wah, ini tentu dari sudut pandang psikologis komunikasi ya teman-teman ya. Nah, orang yang diciptakan oleh Tuhan kita itu memiliki namanya kodrat ya, ketetapan, ketentuan dari manusia, dari Tuhan kita untuk manusia itu sendiri ya. Kodratnya itu adalah orang itu hanya tertarik kepada diri mereka sendiri ya, bukan kepada Anda. Ini perlu diingat teman-teman ya. Dan Anda juga itu 10.000 kali lipat lebih tertarik kepada diri Anda dibandingkan kepada saya atau orang lain. Nah,
definisi ini yang disebut kodrat manusia yang dikatakan egois. Oke, perlu dipahami. Nah, kalau semua orang memiliki kodrat ini dalam dirinya, Anda, saya, semua orang di sekeliling Anda sama dong. Sehingga apa? Kita bisa paham, ya memang kita ini egois gitu ya. Saya tertarik hanya kepada diri saya. Teman-teman jika membicarakan tentang kehidupan saya, tentang bagaimana saya berbicara, tentang bagaimana saya menyampaikan informasi, tentang saya berjalan, tentang bagaimana saya kemudian memperhatikan sesuatu. Apapun tentang saya yang Anda ceritakan, maka saya itu sangat tertarik. Oke? Itu kodrat kita, teman-teman. Sehingga kalau kita sudah tahu kodrat kita, ya, bahwasanya kita tertarik 10.000 kali lipat pada diri kita, itulah yang disebut dengan ego kita, ya. Egois lah kita namanya. Nah, sehingga nanti di tahapan selanjutnya, kalau kita sudah tahu, sudah paham terkait dengan apa itu egois, ini adalah kunci dari keberhasilan kita berhubungan dengan komunikasi yang efektif dengan orang lain. Itu kuncinya, teman-teman. Oke, nanti kita di pertemuan selanjutnya akan saya bahas terkait dengan apa sih bentuk-bentuk dari keegoisan kita nih. Apa sih contoh-contohnya? Apa sih yang bisa diterapkan di kehidupan kita? Bahkan teman-teman, kalau kita sudah tahu ilmu ini, sudah tahu kodrat manusia secara sesungguhnya, bagaimana nanti cara kita memperlakukannya, maka kesuksesan itu pasti datang, ya. Karena apa? Anda mau komunikasi dengan pasangan Anda yang sedang mungkin mencari seorang pasangan, itu pun bisa digunakan. Anda yang sebagai profesional bekerja untuk bertemu dengan klien-klien Anda, itu pun bisa digunakan. Anda yang sedang mahasiswa, sedang tahap belajar, itu bisa digunakan untuk pembelajaran di organisasi, kemudian ketemu dengan dosennya, bagaimana caranya Anda sukses di situ. Bagaimana Anda berbisnis ketika Anda menggunakan teknik ini, Anda tahu kodrat manusia yang sesungguhnya dan bagaimana cara memperlakukannya, Anda akan sukses di sana. Oke, maka nantikanlah video-video saya selanjutnya yang ini nanti akan kita kupas lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi. Tentu ini masuk ke dalam mikrokomunikasi. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa ya, salam penuh manfaat dan tentu salam sehat buat teman-teman semuanya. Salam.